Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam satu acara yaitu Bincang-Bincang Akademia IAIN Parepare, Pusat Akulturasi Budaya dan Islam Malakbi Warikadana Makiada Ampena. Bersama saya Suherman Sak selaku host atau moderator yang insya Allah akan membersamai pemirsa dan sahabat milenial dimanapun berada dalam program Bincang-Bincang Akademia IAIN Parepare. Insya Allah melalui bincang-bincang ini kita akan memberikan informasi yang detail tentang gimana caranya masuk di IAIN Parepare, gimana caranya pendaftarannya, tahapannya, jalur-jalur masuknya. Untuk memperoleh informasi itu alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini hadir bersama kita tamu saya di studio yaitu Kepala TIPD IAIN Parepare. Beliau insya Allah akan mengantar kita untuk mengerti lebih jauh tentang sistem pendaftaran mahasiswa baru di PTKIN, yaitu di IAIN Parepare. Pak Aldi, hari ini kita akan mencoba untuk membincang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTKIN dan khususnya IAIN Parepare. Karena bulan Januari yang lalu ini sudah Menteri Agama itu sudah meluncing sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada di PTKIN. Baik Pak Aldi, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat milenial ini terkait dengan apa sih itu, apa istilah SPAN UN PTKIN yang sering kita dengar di media online itu Pak. Ya, silakan Pak Aldi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Kasubat. Jadi secara umum saja dulu saya sampaikan bahwa di IAIN Parepare di kampus kita ini sebetulnya menerima dua jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur nasional, kemudian jalur lokal. Nah, di jalur nasional ini itu diinisiasi oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah koordinasi Kementerian Agama. Itu membuka dua jalur. Jalur pertama adalah SPAN PTKIN, jalur yang kedua adalah UM PTKIN. Nah, yang sementara berproses saat ini adalah SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini adalah singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional. PTKIN itu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Tapi ada sesuatu yang baru tahun kemarin. Kenapa? Karena bukan saja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, tapi perguruan tinggi umum negeri yang memiliki program studi itu juga dimungkinkan untuk bergabung dalam sistem SPAN PTKIN ini. Berarti bisa melalui jalur SPAN untuk mendaftar di perguruan tinggi umum. Tapi yang program studi keagamaan, contoh misalkan perbankan syariah. Jadi ada kampus negeri di luar Kementerian Agama yang punya program studi perbankan syariah misalkan, itu bisa diikutkan di SPAN PTKIN ini. Sebelum lanjut Pak Aldi, mungkin sahabat milenial ini perlu diberikan penjelasan terkait dengan apa sih itu sebenarnya PTKIN. Ya. Jadi PTKIN ini adalah singkatan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi seluruh perguruan tinggi negeri yang di bawah koordinasi Kementerian Agama. Itulah yang dimaksud dengan PTKIN. Kalau di Sulawesi Selatan kita ada UIN Alauddin. Iya. Kemudian ada IAIN Parepare, ada IAIN Palopo, ada IAIN Bone, yang di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Ada lagi yang misalkan dari pendidikan Kristen misalkan, kalau di Sulawesi Selatan itu seperti Staken Toraja. Mereka termasuk di bawah koordinasi dari Kementerian Agama.
Oh, jadi PT KIN ini itu ada UIN, Ya, Universitas Islam Negeri. Kemudian kedua ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ada STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. ya. Jadi kalau di Parepare ini dulu kita namanya STAIN, tapi sekarang naik tingkat menjadi IAIN. Dan insya Allah akan jadi Universitas Sains Islam. Insya Allah Pak Aldi, mudah-mudahan waktu-waktu ke depan kita bisa berubah bentuk menjadi Universitas Sains Islam seperti yang sering disampaikan oleh Pak Rektor ya. Ya, kembali ke soal sistem penerimaan mahasiswa baru Pak Aldi. Jadi untuk masuk di IAIN Parepare itu salah satunya adalah melalui jalur SPAN. Iya, bisa dijelaskan mungkin apa syarat-syaratnya untuk bisa masuk di SPAN? Jadi dari istilahnya sebetulnya kita sudah bisa menebak SPAN PTKN ini makhluk apa sebetulnya. Seleksi Prestasi Akademik Nasional. Berarti yang secara garis besarnya ini adalah jalur yang dikhususkan untuk siswa-siswa berprestasi dari seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, tingkat SMA, madrasah, kemudian swasta maupun negeri ya, serta pesantren modala. Nah, adapun ketentuan umumnya, yang pertama pastinya dia harus resmi terdaftar. Jadi sekolah yang mengusulkan ini itu harus sudah terdaftar. Jadi kalau belum terdaftar tidak mungkin kan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa ini harus berprestasi pastinya. Prestasi akademik maupun non akademik. Itu biasanya dilihat dari nilai rapornya serta prestasi lain. Dan yang ketiga ini harus didaftarkan oleh kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah yang mendaftar mungkin melalui operator sekolah. Ya. Jadi bukan siswa yang mendaftar sendiri, dia harus direkomendasikan oleh sekolahnya. Itu secara umum. Oh ya. Tadi salah satu persyaratannya adalah mahasiswa berprestasi. Ya, siswa berprestasi. Siswa berprestasi. Kalau dia prestasi akademik itu bisa menunjukkan nilai rapor ya. Nilai rapor. Kalau prestasi yang lain selain non akademik, apa memungkinkan untuk mengikuti jalur ini? Nah itu ada nanti. Jadi di sistemnya kita karena sekali lagi bahwa pendaftaran di IAIN Parepare semua online, baik jalur nasional maupun jalur lokal, itu sudah termuat di sistemnya. Jadi nanti ketika siswa melakukan pendaftaran atau pihak sekolah mendaftarkan itu nanti akan memungkinkan untuk diikutkan prestasi tersebut. Contoh misalkan hafal Quran, prestasi di bidang olahraga misalkan, itu nanti ada opsi untuk menambahkan non akademiknya itu. Jadi tidak melulu terkait dengan akademik Pak ya. Ada non akademik. Oh ya. Jadi saya kira jelas sahabat milenial bahwa untuk jalur SPAN ini syarat utamanya itu adalah siswa yang berprestasi. Kemudian kedua dan harus direkomendasi oleh pihak sekolahnya. Ini yang menjadi syarat utamanya untuk mengikuti jalur ini. Ketentuan umumnya. Iya. Jadi kita lanjut Pak Aldi, tahapannya untuk mengikuti jalur SPAN ini kapan Pak Aldi? Jadi begini, secara umum dulu bahwa SPAN PTKN ini sebetulnya ada 2 tahap. SPAN PTKN ini. Yang pertama adalah pendaftaran oleh sekolah. Iya. Kemudian pendaftaran oleh siswa. Oh iya. Jadi karena tadi disyaratkan bahwa harus didaftarkan oleh sekolah, berarti tahap pertama itu adalah sekolah dulu yang mendaftar. Nah, sekolah yang bisa mendaftar adalah sekolah yang sudah ada di sistem SPAN PTKN. Nah, nanti ketika ternyata sekolah saya belum terdaftar. Nah, sekolah yang bersangkutan melalui operatornya itu mengirim email ke email yang tercantum di website SPAN PTKN. Oh, jadi ini yang penting juga Pak Kasubag. Jadi ini perlu dicatat mungkin bagi adik-adik siswa yang akan mendaftar dan pihak sekolah juga bahwa alamat pendaftarannya itu adalah span-datar.ptkin.ac.id. Jadi semua informasi yang kita bincangkan hari ini itu harusnya sudah ada di sana, Pak.
Untuk detailnya bisa melihat ke sana, termasuk yang saya sampaikan tadi, email yang tempat mengirimnya itu bisa dicek semua di sistem tersebut. Nah, setelah diinput oleh operator sekolah melalui sistem yang melalui sistem SPAN PTKN ini, baru kemudian diserahkan loginnya ke siswa. Itu secara umum seperti itu, Pak. Siswa lah yang melengkapi biodata, termasuk yang tadi itu, yang prestasi-prestasi yang tambahan. Jadi intinya yang pertama, sekolah itu harus mendaftar, ya. Kemudian setelah sekolah melakukan pendaftaran, itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan siswa yang mendaftar. Iya. Ini untuk waktu dan tahapannya, Pak Aldi. Jadi gini, tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa ada pengisian data oleh pihak sekolah. Istilahnya kalau di SPAN PTKN itu adalah PDSS. Jadi PDSS itu dilakukan mulai tanggal 19 Januari sampai 17 Februari. Berarti sudah lewat. Sudah lewat. Nah, untuk sekolah sudah lewat. Sekolah sudah. Jadi per hari ini sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi sekolah yang mendaftarkan. Kemudian verifikasi PDSS itu tanggal 19 Januari sampai 24 Februari. Jadi kemarin ada perpanjangan. Pada sebelumnya itu kan 17 Februari, ini diperpanjang sampai tanggal 24 Februari. Artinya sudah berakhir juga. Nah, tahapan yang sementara berlangsung sekarang ini adalah pendaftaran siswa. Itu dimulai tanggal 19 Februari sampai 15 Maret. 15 Maret. Ini sudah tanggal 11 Maret, Pak Aldi. Berarti tinggal 4 hari waktu dan kesempatannya untuk siswa mendaftar di PTKIN, ya. Jalur SPAN PTKN. Untuk jalur SPAN PTKIN. Masih ada jalur. Jadi sahabat milenial dimanapun berada, perlu kami informasikan bahwa waktu pendaftaran untuk jalur SPAN PTKIN itu akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2021. Jadi kalau kita berhitung itu tinggal 4 hari dari sekarang. 3 hari mungkin. Sekarang tanggal 12 mungkin. 12 ya. Berarti tinggal 3 hari ya. Terakhir hari Senin ya. Jadi sahabat milenial perlu dicatat, hari Senin ini ke depan ini sudah batas akhir dari pendaftaran melalui jalur SPAN PTKIN. Ya. Pak Aldi, ini jalur SPAN PTKIN akan berakhir di tanggal 15. Tahapan selanjutnya apa saja, Pak Aldi? Nanti setelah berakhir tanggal 15 Maret ini, dia masuk ke proses seleksi tahap pertama. Jadi ada seleksi nanti tahap pertama itu tanggal 19 sampai 23 Maret. Ada seleksi tahap pertama. Jadi seleksi berkas. Oh, seleksi berkas. Kalau untuk tes ujian? Oh, tidak ada. Jadi SPAN PTKN ini berbeda dengan jalur yang saya sebutkan tadi, Pak Kasubag. Jadi ada SPAN PTKN ini tidak ada ujian tertulis. Dia hanya seleksi berkas. Oh ya, jadi yang ada itu hanya seleksi berkas. Pihak panitia akan melakukan cross check terhadap berkas yang dikirim secara online, ya, sehingga kalau memenuhi syarat, insya Allah akan lulus ya. Ya, sesuai dengan sesuai dengan peringkatnya pastinya, karena kan nanti akan peringkat kuota ya. Nanti akan ditentukan oleh PTKN masing-masing. Tapi instrumennya sudah ada, nilainya itu tadi. Cuman ya itu tadi, ada lagi misalkan contoh prestasi non akademik itu bisa jadi pertimbangan perguruan tinggi masing-masing. Tapi secara umum instrumen nilainya itu sudah ada di sistem sebetulnya. Itu tahap pertama sampai tanggal 23 Maret. Nah, tahapan keduanya itu adalah jadi ada seleksi tahap kedua 25 sampai 29 Maret 21. Itu tahapan kedua. Ya, jadi ada seleksi lagi. Setelah itu nanti tinggal pengumuman seleksi tanggal 5 April 2021. Itu di website span-data.ptkn.ac.id atau lebih tepatnya pengumuman.span
/PTKIN.ac.id. Oh ya, itu untuk pengumuman lulus ya bagi siswa yang mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Jadi sahabat milenial perlu dicatat bahwa pengumuman kelulusan untuk jalur SPAN PTKIN itu di tanggal 15 April. 5 April. Tanggal 2 5 ya, tanggal 5 April 2021. Ya. Jadi saya kira itu pemirsa sahabat milenial dimanapun berada perlu dicatat bahwa tanggal pendaftaran tanggal kelulusan pengumuman kelulusan itu tanggal 5 April 2021. Jadi kalau sudah pendaftaran ada nanti tahapan selanjutnya mungkin pendaftaran pemasukan berkas atau apa? Oh ya, pendaftaran ulang. Nah, terkait dengan verifikasi atau pendaftaran ulang itu nanti ditentukan kemudian oleh Yayan Parepare. Oh ya. Jadi setelah lulus kemudian nanti itu masih tentatif, jadi belum ada keputusan kapan mulainya. Yang pastinya setelah pengumuman kelulusan itu nanti bisa dipantau di website yayanparepare.ac.id. Oh iya. Nanti ada setiap tahun kita umumkan bagaimana proses pendaftaran ulangnya. Yang pastinya semua dilakukan secara online Pak Kasubag. Jadi semua online. Ya. Jadi pengumumannya online, ya. Mendaftar ulang juga online. Jadi siswa tidak perlu lagi datang dulu ke kampus ya. Semua sistem Parepare sudah secara online ya. Membayarnya juga nanti termasuk melalui pembayarannya nanti akan online juga. Oke. Jadi selesai dari jalur SPAN ini kan salah satu pilihan untuk mendaftar di Yayan Parepare atau di PTKIN secara umum. Nah setelah itu akan dilanjutkan ke jalur berikutnya Pak Lia? Ya, jalur UMPTKIN. PTKIN. Jadi UMPTKIN ini sama dengan SPAN dari sisi bahwa penyelenggaranya itu adalah konsorsium perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oh jadi ini masih sifatnya nasional. Jadi nasional ya. Hanya yang bedakan kalau SPAN PTKIN itu tidak ada ujian, di UMPTKIN ini jalur ujian. Ada jalur ujian. Jadi ada ujiannya. Ya tapi mungkin perlu dipahami oleh sahabat-sahabat milenial kita ini persyaratannya kalau untuk masuk mengikuti jalur UMPTKIN apa saja? Nah ini untuk ketentuan umumnya, syarat umumnya itu dia harus lulusan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Ya, jadi 2019, 2020 dan 2021. Oh ya, jadi bukan hanya siswa yang baru menyelesaikan sekolahnya tamat ya. Ini yang perlu diperjelas Pak. Jadi tadi SPAN PTKIN itu bukan lulusan. Jadi yang boleh itu mendaftar adalah siswa yang masih aktif di semester akhir. Oh iya. Jadi bukan alumni sekolah yang mendaftar. Iya. Tapi SPAN PTKIN ya. Nah, UMPTKIN sendiri adalah yang sudah lulus. Yang sudah lulus. Sudah lulus. Tapi lulusannya itu dibatasi. Tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi 3 tahun terakhir. Ya. Jadi untuk syarat-syarat pendaftarannya itu apa saja yang harus disiapkan oleh siswa? Sebetulnya berkasnya secara umum. Saya jelaskan dulu ketentuannya yang lebih ini Pak. Oh iya. Jadi yang pastinya dia harus sama dengan SPAN PTKIN tadi, sekolahnya harus diakui terdaftar di Kementerian Agama atau di Kemendikbud atau di sekolah-sekolah lain di bawah kementerian. Kemudian dia harus nanti harus menyiapkan ijazah atau minimal surat keterangan lulus. Karena biasanya di pengalaman sebelumnya itu masih banyak sekolah yang belum cetak ijazah. Jadi masih dikasih kompensasi untuk surat keterangan lulus. Ini wajib salah satunya, karena nanti akan pada saat ujian itu akan diperiksa, harus dicantumkan baru bisa ikut ujian. Kemudian ya pasti sehat jasmani dan rohani lah, karena dia harus melewati nanti proses perkuliahan. Tapi sehat jasmani apa harus ada keterangan dokter atau?
belum ada ketentuan dari belum ada ketentuan. Jadi siswa tidak perlu melampirkan surat keterangan sehat belum ada ya ketentuan dari. seperti itu. Oke. Ya lanjut Pak Aldi. Nah, mungkin ini yang banyak tanyakan ini Pak Kasuba terkait dengan ujiannya. Karena kan ini ujian. Iya. Ujian kan, jadi yang pertama adalah materi ujian sendiri nanti akan ada dua. Secara umum dua. Yang pertama tes kompetensi bidang atau TKD, kemudian tes kemampuan bidang. Iya. Tes kompetensi dasar, Iya. kemudian tes kemampuan bidang. Nah, bidang ini terbagi dua. Ada tes kemampuan bidang, kompetensi bidang IPA dan ada IPS. Nanti akan ditentukan oleh pilihan program studinya siswa itu. Jadi kalau dia memilih misalkan IPA, maka dia akan dapat ujian tes kompetensi bidang IPA. Oh, masih ada kategori IPA, IPS ada. Ya. Itu sesuai dengan prodi yang dipilih. Jadi kalau dia pilih IPA ya dia akan dapat ujian IPA. Soal-soal kompetensi bidangnya itu akan ke IPA. Ya. Kalau dia pilih program studi IPS, maka tes kompetensi bidangnya itu akan ke IPS. Nah, itu untuk tes kompetensi bidang. Nah, tadi yang pertama itu tes kompetensi dasar itu apa saja yang diteskan di situ? Itu kalau dari pengalaman tahun sebelumnya itu ada tes umum pastinya, psikologi, matematika, kemudian keagamaan juga ada. Seperti tes-tes umum lah, kompetensi dasar. Ya. Bahasa agama. Ada ya bahasa Arab, bahasa Inggris. Sepertinya ada tahun lalu. Ada ya. Saya mungkin nanti bisa dicek di website. Tapi seingat saya ada. Ya. Tapi tesnya ini juga secara online. Nah, ini yang menarik. Jadi ini perlu diketahui juga oleh pemirsa bahwa SPAN PTKI UMPTK ini itu sejak tahun lalu itu sudah menggunakan sistem seleksi elektronik atau biasa dikenal CDT dengan pengawasan online. Jadi bukan cuma sistem ujiannya yang online, tapi pengawasannya juga online. Artinya apa? Siswa itu bisa melakukan ujian di rumah masing-masing, atau di kantor, atau di sekolah, atau di mana saja. Jadi meskipun mereka tes di rumahnya masing-masing, tapi tetap ada pengawasannya. Ada pengawasan. Ini luar biasa ini. Istilah kerennya ini proktor online, jadi pengawasan online. Jadi peserta yang mengikuti ujian tanpa sadar itu mereka diawasi. Jadi kalau mereka melakukan kecurangan itu akan terdeteksi. Akan ketahuan, dan itu nanti akan dijelaskan apa saja yang boleh dan tidak dilakukan ketika ujian. Jadi ketika mereka melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat, itu akan mempengaruhi penilaiannya nanti. Bahkan bisa diskualifikasi. Bisa ya. Kalau mereka kedapatan untuk melakukan kecurangan, itu juga akan menjadi bagiannya. Dan itu terekam oleh tersimpan di ya. sistem dan bisa di audit. Oh iya. Ini juga yang sering menjadi pertanyaan Pak Aldi. Ini masuk di IAIN ini dulu katanya bisa, kalau ada keluarga di IAIN itu bisa masuk itu. Apakah dengan sistem ini yang ada sekarang memungkinkan nggak untuk melakukan ini Pak Aldi? Nah, untuk saat ini hampir mustahil bisa dilakukan. Jadi karena semua sistem jalur penerimaan baik nasional maupun lokal itu sudah sangat akuntabel dan sudah transparan. Jadi siapapun bisa mengaudit sistem kita. Nah, jadi sangat sulit untuk dilakukan nepotisme atau istilah lain lah. Tidak ada celah ya. Sangat hampir tidak ada celah. Itu adalah komitmen pimpinan sejak beberapa tahun yang lalu untuk memperoleh input mahasiswa yang berkualitas, karena nanti akan mempengaruhi waktunya pasti. Iya.
Itu berarti bahwa siswa yang mendaftar di Yayan Parepare ini itu harus siap dengan kemampuan yang dimiliki, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa berkompetisi dan masuk di Yayan Parepare, karena dengan sistem yang dijalankan tadi itu berarti sangat sulit untuk adanya negosiasi ya, lobby-lobby, meskipun ada keluarga di dalam itu akan sulit ya. Jadi intinya sahabat milenial masuk di Yayan Parepare itu harus bersiap diri, belajar ya, mempersiapkan kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan yang diujikan tadi dari berbagai kompetensi. Saya kira ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat milenial. Pemirsa dan sahabat milenial dimanapun berada, saya kira untuk jalur masuk ini sudah dijelaskan oleh Pak Aldi. Itu yang pertama, itu adalah jalur SPAN PTKIN, kemudian jalur UM-PTKIN ya. Ini tadi saya tangkap ini UM-PTKIN ini berarti umum ya, semua yang siswa khususnya yang alumni 2019, 2020 dan 2001 ini itu bisa mendaftar ya. Oh ya. Jadi pemirsa, sahabat milenial, saya kira ini ada layanan yang dibuka oleh panitia lokal ya di Yayan Parepare. Jika ada persoalan yang tidak bisa dipahami, bisa saja ya langsung ke kampus untuk datang di sekretariat panitia. Di sana disiapkan anjungan ya, dan panitia siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan teknis, bahkan dibantu ya proses pendaftarannya secara online ya. Oke. Saya kira untuk persoalan UM lagi ini Pak Aldi mungkin masih ada yang penting untuk dijelaskan ya. Itu tadi kan pendaftarannya ya. Pendaftarannya, iya. Ada finalisasi data. Jadi finalisasi data itu bisa sampai tanggal 6 Mei. Jadi setelah daftar mereka masih dikasih waktu ini untuk mengevaluasi kembali proses pendaftarannya. Jadi sampai tanggal 6 Mei, misalkan dia ragu-ragu dengan program studi yang dipilih, itu masih bisa diubah sampai tanggal 6 Mei. Oh iya, jadi ada tahapan finalisasi. Di tahapan finalisasi ini siswa bisa merubah pilihan. Ya, jadi istilahnya sebelum finalisasi ya. Ya, sebelumnya misalnya dia pilih program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Tetapi kemudian ada perubahan, misalnya pindah ke prodi misalnya sosiologi agama. Bisa ya di masa finalisasi itu. Sampai ya. Tanggal 6 Mei ya. Setelah itu tidak bisa lagi. Setelah finalisasi ini tidak bisa lagi ada perubahan. Syarat finalisasi untuk perubahan itu tidak ada ya? Ada, yang penting sudah bayar kan? Oh iya. Tidak ada prosesnya. Nah setelah finalisasi, tahapan selanjutnya? Nanti tinggal mengikuti ujian. Nanti ujiannya ini karena kalau seperti tahun lalu itu tidak bersamaan ya, karena dia kan ada pembagian hari, kemudian sesi. Nanti itu akan tercantum di kartu ujiannya. Jadi setelah finalisasi nanti cetak kartu ujian itu nanti kelihatan. Oh ada jadwalnya di situ. Ada. Pada saat mencetak kartu ujian itu di situ sudah tercetak ya untuk waktu ujiannya ya. Ya di mana waktunya aja ya, di mana saja kan bisa ya. Bisa. Nah, untuk kartu cetak ujian ini tanggal 24 Mei ujiannya itu tanggal 24 Mei sampai 2 Juni. Iya. Kan tidak bersamaan, jadi tidak bersamaan ya. Ada range waktunya. Ini kan ribuan yang bakal mendaftar ya. Jadi untuk untuk ujiannya itu bergiliran ya ceritanya. Jadi tidak secara bersamaan secara keseluruhan itu. Jadi butuh waktu beberapa hari untuk menyelesaikan masa ujian itu ya. Karena ini Pak Kasubag, ini kan ada pengawasan. Ada pengawasan online. Jadi supaya efektif pengawasannya, bisa betul-betul maksimal pengawasannya, itu harus dibatasi kelas ujiannya. Meskipun dari sisi sistem sebetulnya bisa bersamaan karena online, akan tetapi ada pengawasannya
pengawas kita kan terbatas. Oh iya. Biasanya terbatas. Jadi tiap PTKN itu ada pengawasnya yang memang mengawasi secara real time ujiannya. Jadi dia bisa melihat ini. Bahkan pengawas ini bisa mendiskualifikasi ketika ujian. Kalau dia melihat ada yang aneh-aneh misalkan, itu bisa didiskualifikasi. Bisa ya. Bisa. Langsung Jadi ini gugur dia. real time mana pengawasannya. Makanya dibagi per hari per sesi. Seperti itu. Iya. Jadi bukan dibiarkan ujian, nah, itu ada proses, ada sistem yang kami bangun di PTKN itu sehingga untuk memastikan bahwa betul-betul ujiannya itu bisa interval, tidak ada fraud, tidak ada kecurangan. Nah nanti ada kriterianya Pak. Ada kriteria. Jadi akan sebelum ujian seperti yang saya sampaikan tadi itu akan ada penjelasan dari panitia pusat bahwa yang dimaksud dengan curang itu kayak gini. Oh iya. Akan dijelaskan secara detail yang curang itu kayak gini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda melakukan salah satu dari kriteria itu, nah pengawas itu bisa mendiskualifikasi Anda. Oh jadi ada penjelasan dari pihak panitia ya bahwa yang dimaksud dengan curang ini seperti ini. Dan ada simulasi Pak Kasubag. Jadi sebelum ujian itu ada simulasi nanti. Oh ada simulasinya. Kita akan simulasikan ujiannya karena kan ini menggunakan infrastruktur. Internet, infrastruktur komputer atau HP ini bisa sangat beresiko kalau kita tidak simulasi. Jadi kita akan simulasikan dulu mungkin 1 hari, 1, 2 atau beberapa hari kita simulasi. Setelah itu baru kemudian masuk ke ujian realnya. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala-kendala dari sisi aplikasi dan teknologinya. Iya, jadi sahabat milenial dimanapun berada, bahwa nanti menjelang ujian akan ada simulasi yang akan dilakukan oleh panitia dan sifatnya wajib, karena kalau tidak diikuti maka kemungkinan banyak hal yang tidak diketahui oleh siswa sehingga pada saat menjalani ujian ini akan mengalami hambatan-hambatan. Dan tentu saja jika terjadi hambatan ini, panitia tidak bertanggung jawab itu, dan itu menjadi risiko sendiri bagi pihak peserta ya. Karena sudah didahului oleh simulasi, sementara siswa tidak mengikuti. Sahabat milenial perlu saya tekankan ya, jadi masuk di PTKIN, IAIN Parepare itu ya yang sudah Pak Supyal dijelaskan tadi itu ada 2 ya. Jadi ada SPAN PTKIN, kemudian ada PTKIN. Bedanya ini di SPAN itu tidak ada proses seleksi atau ujian ya. Jadi ini standarnya benar-benar mengacu pada siswa yang berprestasi ya, dan itu akan diseleksi secara ketat oleh panitia nasional. Kemudian yang kedua itu adalah PTKIN. Ini jalur ini itu melalui tahap ujian ya. Ada beberapa kompetensi yang akan diujikan, baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang ya. Dan ini akan dilangsungkan ujian untuk itu ya. Dan saya kira ini yang perlu dicatat oleh sahabat milenial ya. Selanjutnya Pak Aldi, ya tentu saja kalau sudah mengikuti ujian, sahabat-sahabat milenial yang mendaftar ya tentu saja akan menunggu ya masa pengumuman. Nah, pengumumannya nanti sama di website UMPTKIN. Itu tanggal 17 Juni 2020. Tanggal 17 Juni ya. Oh ya, itu secara online ya. Semua secara online ya. Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu kesana kesini ya cari pengumuman ya. Semua langsung bisa diakses di di website SPAN UMPTKIN ya. UM_PTKIN.ac.id ya. Itu bisa diakses ya. Jadi semua informasi yang terkait dengan proses pendaftaran itu bisa diakses di sana. Bahkan panitia itu juga sudah menyiapkan layanan ya untuk bisa kontak langsung ya, jika ada masalah ya yang dihadapi oleh siswa dalam proses pendaftarannya ya Pak Aldi. Ya, ada kontak ya melalui WA ya.
Iya, kemudian ada melalui apa namanya email ya, itu bisa ya. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan dan itu akan langsung direspon oleh panitia nasional ya, panitia nasional ya. Kecuali kalau kita yang ada di daerah ini, di daerah ada yang membutuhkan informasi lebih detail, saya kira bisa ya berkunjung ke kampus. Bisa di sekretariat ada. Panitia menyiapkan sekretariat ya, siap untuk memberikan layanan informasi apapun terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru. Iya, jadi nanti proses pengumuman secara online, setelah itu paling akan masuk pada tahap daftar ulangnya. Pendaftaran ulang yang juga nanti, secara online. Ya, secara online. Di sistem yang sama. Jadi nanti sekali lagi bahwa ini nanti akan diumumkan kemudian di website iainpare.ac.id. Iya. Jadi akan diumumkan pendaftaran ulangnya untuk jalur UMPTKIN tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian syarat-syaratnya dan bagaimana proses pendaftaran. Yang pastinya semua dilakukan secara online. Jadi tidak ada lagi dilakukan secara offline. Semua dilakukan secara online. Bahkan kalau tahun lalu sampai proses pembelajarannya pun itu sudah dilakukan secara online. Secara online ya. Jadi banyak mahasiswa baru kemarin itu yang tidak sempat ke kampus, bahkan sampai selesai semester 1 Pak Kasubah. Iya. Karena tahun lalu kan ini pandemi ya. Pandemi yang puncak-puncaknya mungkin ya di tahun kemarin itu, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Iya, jadi semuanya kemarin di kampus kita ini berlangsung secara online ya, termasuk pembelajarannya ya. Dan alhamdulillah bahwa sistem pembelajaran online yang berlangsung di kampus kita ini cukup luar biasa ya, karena prosesnya itu seperti bertatap muka saja, karena ya dosen-dosennya bukan hanya sekedar memberikan tugas dan seterusnya, tetapi di sana di sistemnya kita itu tersedia ya, mereka dosen memberikan presentasi ya secara langsung, banyak aktivitas ya banyak, bahkan banyak metode atau variasi baru dalam sistem pembelajaran online yang diterapkan oleh dosen-dosen kita ya, memanfaatkan tentu saja teknologi informasi. Sekedar informasi nih Pak untuk teman-teman pemirsa, bahwa di Yayan Pare-Pare itu semua aktivitas, semua proses bisnis istilah kerennya itu dari hulu sampai hilir itu sudah bertransformasi secara digital. Jadi Anda masuk di Yayan Pare-Pare mulai mendaftar sampai nanti alumni itu sudah bisa dilakukan secara online. Jadi ketika Anda sudah mendaftar sebagai mahasiswa di Yayan Pare-Pare, mahasiswa baru, dan kemudian diterima dan berproses sampai selesai, itu sampai Anda kerja, bahkan sampai Anda meninggal, itu akan menjadi keluarga besar Yayan Pare-Pare. Karena datanya akan tersimpan di situ dan setiap saat kita akan berkomunikasi terus. Seperti itu Pak Kasubah. Iya, luar biasa. Sampai alumni Pak Kasubah. Kita kalau di TV Yayan Pare-Pare sendiri kan sudah banyak sekali alumni itu yang diminta testimoninya, dan itu akan terus berproses seperti itu. Dan ya alhamdulillah alumni kita luar biasa, sudah tersebar di mana-mana ya bekerja ya. Mereka sudah ada yang jadi rektor malah ya, bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Bahkan banyak juga yang jadi pengusaha ya. Ini luar biasa ya. Jadi Pak Mirsa dan sahabat Milinia dimanapun berada, saya kira ini adalah dua jalur cara masuk di Yayan Pare-Pare ya, jalur SPAN, UMPTKIN ya, dan ini sistemnya ini dilakukan secara nasional ya. Jadi SPAN maupun UMPTKIN itu nasional ya. Jadi semua PTKIN yang ada di Indonesia itu pendaftarannya melalui sistem itu ya, tanpa terkecuali ya. Karena PTKIN di Indonesia ini ya cukup banyak ya. Ini hampir 100 ya. 57 ya, 57 itu khusus untuk
PTKIN saja. yang Ya, Islam belum negeri. agama lain ya yang termasuk negeri ya. Yang swasta itu kan. Ya, ya saya kira itu yang masuk skop ya sistem penerimaan mahasiswa baru di PTKIN. Nah, Pak Aldi ini kalau misalnya melalui dua jalur ini siswa kita belum beruntung ya, belum beruntung untuk bisa lulus melalui jalur ini. Nah, apakah masih ada terbuka sistem yang lain untuk masuk di IAIN Parepare? Ya, jadi tadi sudah nasional SPAN PTKIN, kemudian IAIN PTKIN. Nah, jika masih ada yang siswa yang kurang beruntung pada kedua jalur ini, IAIN Parepare menyiapkan satu jalur lagi, namanya jalur mandiri. Jadi setelah selesai semua proses pendaftaran dan kelulusan di SPAN PTKIN dan PTKIN, nanti akan terbuka lagi jalur ini, jalur mandirinya Pak Kasum. Ada jalur mandiri Dan juga online, jadi sama dengan. Tapi jalur mandiri ini itu lokal ya, tidak nasional lagi dan sepenuhnya ada di pihak kampus ya. Ya, jadi panitianya sudah 100% dari IAIN Parepare yang mengelolanya. Ya, tapi sistemnya masih online ya kita, ya berbasis online. Sistemnya tetap online, mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran. Nah, sistem ujiannya ini yang mungkin masih ini masih ada dua kemungkinan nantinya. Yang pastinya ujiannya akan menggunakan sistem seleksi elektronik. Cuman apakah pengawasannya akan online juga seperti UMPTKIN atau pengawasannya onsite? Artinya siswa harus datang seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu kan siswa kita pakai sistem seleksi elektronik, jadi menggunakan komputer, kita siapkan beberapa ruangan, siswa harus datang di kampus. Oh ya, kalau jalur mandiri. Jalur mandiri yang tahun lalu, tapi masih ada kemungkinan juga kita akan menggunakan sistem UMPTKIN ini. Oh ya. Jadi masih menunggu. Nanti akan kita umumkan di website IAIN Parepare ketika sudah terbuka jalur ini. Apakah nanti pengawasannya juga online seperti di UMPTKIN atau siswa harus tetap datang ke kampus untuk ujian. Dan jelasnya untuk jalur mandiri ini kita masih tunggu kebijakan dari pimpinan ya. Untuk pengawasannya, kalau sistem seleksi elektroniknya itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena kita salah satu PTKIN yang pertama itu tahun 2004 itu kita sudah 2004 apa 2005 kita sudah mulai melakukan seleksi secara elektronik karena komitmennya pimpinan bahwa seleksi ini harus betul-betul jujur, adil dan transparan. Nah itu bisa dilakukan jika menggunakan sistem seleksi secara elektronik. Oh iya, itu untuk menghindari ya yang tadi itu bahwa kemungkinan ada kong-kali-kong dengan pihak kampus dengan siswa ya supaya diluluskan. Bahkan sistem seleksi elektronik kita ini lebih dulu dari itu tadi UMPTKIN Pak. Jauh sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah lakukan seleksi. Sudah dirintis di IAIN Parepare. Ini luar biasa saya kira. Terus menerus setiap tahun kita lakukan seleksi elektronik. Cuman mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah bisa mengupgrade sistemnya ke pengawasan online juga untuk lebih mudahkan, apalagi di masa pandemi saat ini. Iya. Jadi untuk jalur mandiri ini, insya Allah akan secara detail akan dipublikasi oleh panitia ya. Ya, dan ini waktunya tentu saja setelah tahapan jalur UM ini selesai, maka secara otomatis insya Allah panitia akan menginformasikan ya langkah-langkah teknisnya untuk mengikuti jalur mandiri ini. Saya kira itu sahabat milenial ya perjumpaan kita sore hari ini, dan kami informasikan bahwa untuk program selanjutnya kita akan berjumpa dalam pembicaraan yang lebih spesifik lagi. Mungkin adik-adik milenial perlu mengetahui secara detail tentang IAIN Parepare. Jadi pertemuan berikutnya kita akan mencoba menginformasikan secara detail tentang bagaimana eksistensi dan perkembangan IAIN Parepare. Mungkin ini secara fakultas insya Allah ya, supaya adik-adik bisa kenal betul apa sih dan bagaimana itu IAIN Parepare.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi